Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bianca Parameswari Bandoro dari SMA Santo Aloysius II Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguji pengaruh massa beban terhadap jarak tempuh, kecepatan, dan efisiensi pada gravity car. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu gravity car? Jadi, gravity car itu merupakan sebuah penerapan dari gaya gravitasi di mana massa digantung pada sistem katrol dan disambungkan pada benang yang dihubungkan ke penggerak roda belakang mobil. Lalu, massa akan jatuh perlahan sehingga menggerakkan poros roda belakang yang membuat gravity car bergerak maju. Intinya, mobil ini dapat bergerak tanpa adanya gaya yang diberikan dari luar. Konsep umum dalam percobaan ini adalah mengubah energi potensial beban yang bergerak turun menjadi energi kinetik. Diharapkan gravity car ini dapat menempuh jarak sejauh mungkin dan memiliki efisiensi penggunaan energi sebesar mungkin. Berikut ini adalah tampilan dari gravity car yang telah saya buat. Secara keseluruhan, rangka gravity car ini terbuat dari stik es krim yang memiliki panjang 11,5 cm. Untuk dapat bergerak maju, roda mobil ini terbuat dari CD yang memiliki diameter 12 cm. Pada bagian dalamnya ditampilkan tutup botol untuk menghubungkan dengan roda di sebelahnya menggunakan tusuk sate. Katrol untuk beban terbuat dari sedotan berdiameter besar yang dimasukkan pada sumpit. Dan saya membuat pengait pada poros belakang roda dari stik es krim yang dipotong menjadi 3 cm. Pengait ini dibuat dengan tujuan melilit benang yang mengikat beban pada sistem katrol. Agar dapat menguji jarak tempuh, kecepatan, dan efisiensi pada gravity car, tentunya pada percobaan ini memerlukan dua jenis variabel. Yang pertama ada variabel tetap, yaitu variabel yang dibuat sama. Dan yang kedua ada variabel bebas, yaitu variabel yang sengaja dibuat tidak tetap atau berbeda-beda sehingga menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Pada variabel tetap, saya menggunakan ukuran mobil dengan panjang 29 cm dan lebar 19 cm. Massa mobil 120 gram, ketinggian beban yang saya taruh 22 cm dari dasar lantai, diameter roda sebesar 12 cm, dan lintasan menggunakan lantai licin dengan permukaan datar. Pada variabel bebas, saya menggunakan massa beban sebesar 40 gram dan 80 gram. Percobaan ini dilakukan dengan menandai lintasan setiap 0,6 meter dan merekam pergerakan gravity car dari awal hingga mobil berhenti. Serta tidak lupa untuk mengukur jarak saat beban jatuh dan jarak tempuh total. Selanjutnya, laju mobil yang telah direkam akan dilakukan pengelolaan data dengan menggunakan aplikasi Avidemux untuk dapat mengetahui jarak dan waktu pergerakan mobil dengan akurat. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi Avidemux untuk mencatat waktu ketika mobil melewati 0,6 meter, waktu saat beban jatuh, dan waktu ketika mobil berhenti. Dari aplikasi tersebut, kita dapat mencatat waktu dan jarak pergerakan mobil. Yang warna kuning ini merupakan percepatannya, dan yang warna orange adalah ketika beban sudah terlepas dari sistem katrol sehingga mobil mengalami perlambatan. Dari tabel, kita bisa membuatnya menjadi ke bentuk grafik. Dari grafik, kita bisa mendapatkan persamaannya. Persamaan dibagi menjadi dua, yaitu ada persamaan percepatan dan ada persamaan perlambatan. Untuk mencari percepatan, perlambatan, kecepatan awal, dan kecepatan akhir, kita bisa peroleh dari persamaan yang ada. Percepatan yaitu 2 dikali koefisien X kuadrat, di mana diambil dari persamaan percepatannya. Untuk perlambatan, 2 dikali koefisien X kuadrat, diambil dari persamaan perlambatannya. Kecepatan awal yaitu koefisien X, dan kecepatan akhir sama dengan V0
ditambah A kali T, di mana V0 merupakan kecepatan awal, A adalah percepatannya, dan T yaitu waktu saat beban jatuh. Dari tabel sebelumnya, kita bisa mencari nilai efisiensi dengan mencari energi kinetik dan energi potensialnya terlebih dahulu. Energi kinetik menggunakan rumus setengah dikali mv kuadrat, energi potensial sama dengan M kali G kali H, dan nilai efisiensi sama dengan energi kinetik dibagi energi potensial dikali 100%. Dari tabel ini, kita bisa lihat bahwa massa beban 80 gram memiliki nilai efisiensi paling tinggi, yaitu sebesar 12,518%. Berikut ini adalah diagram batang untuk mempermudah melihat data perbandingan jarak tempuh, kecepatan, dan efisiensi. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa massa beban sangat mempengaruhi jarak tempuh, kecepatan, dan juga nilai efisiensi dari gravity car. Semakin besar massa beban yang digunakan, maka jarak tempuhnya juga akan semakin jauh, serta kecepatan awal, kecepatan akhir, dan juga efisiensi pada gravity car akan bertambah. Dengan menggunakan beban yang lebih berat, bisa didapatkan nilai efisiensi yang lebih besar, maka memungkinkan untuk mendapatkan jarak tempuh yang lebih jauh dan kecepatan yang lebih tinggi jika digunakan beban yang lebih berat. Sekian video dari saya mengenai percobaan gravity car. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.